Kepala Dinas Kesehatan Kota Bengkulu, Pak Joni Haryadi. Eh, Kemarin-kemarin itu demam berdarah di Kota Bengkulu ini sangat apa ya, sedikit masyarakat itu eh, untuk melakukan kebersihan karena jangan sampai itu tertular ke tetangga atau seperti mana. Jadi saat ini seperti mana supaya itu publik tahu dan masyarakat Kota Bengkulu itu tahu saat ini seperti mana tuh demam berdarah di Kota Bengkulu ini. Jadi untuk demam berdarah ya, kasusnya di Kota Bengkulu saat ini cenderung ini ya, stabil ya, ibaratnya tidak ada peningkatan yang signifikan ya dari bulan ke bulan, tapi tetap kita harus waspada karena sampai saat ini di bulan September ya sudah ada yang positif itu 254 kasus ya, dibandingkan dengan tahun lalu memang ada peningkatan, tapi kasusnya untuk yang kematian itu lumayan ya, ada 4 orang ya kematian. Jadi di sini kami himbau untuk masyarakat ya untuk tetap menjaga kebersihan ya, jangan sampai terjadi genangan-genangan air karena sekarang sudah masuk musim hujan. Agar supaya jentik-jentik nyamuk DBD ini tidak berkembang biak, jangan sampai ada wadah-wadah yang terbuka. Kemudian juga bisa menguras bak mandi itu minimal seminggu sekali ya dikuras, agar supaya jentik atau telur-telur nyamuk itu tidak bisa berkembang. Kemudian kalau memang ada tempat wadah-wadah penampungan air atau ember ataupun ini segera ditutup ya. Kemudian tentunya pemberantasan sarang nyamuk yang paling penting. Jangan sampai lingkungan di sekitarnya itu kotor ataupun menjadi tempat berkembang biaknya nyamuk. Jadi untuk bersih-bersih lingkungan, kemudiannya tentunya menjaga kalau memang pergi atau ke daerah yang banyak nyamuk untuk menggunakan lotion anti nyamuk agar supaya kita terhindar dari gigitan nyamuk. Kemudian juga bisa saya sampaikan di sini bahwa nyamuk DBD itu nyerangnya itu di pagi hari gigitnya itu ya, dari jam 8 atau jam 7 sampai jam 9, paling telat jam 10 dia gigitnya, dan sore hari jam 4 sampai jam 6. Jadi dia nggak gigit malam hari. Kalau nyamuk di malam hari itu kita pastikan itu bukan nyamuk DBD. Jadi kami himbau untuk warga untuk hati-hati kalau memang punya anak kecil, usahakan gunakanlah kelambu untuk anak kalau memang anaknya memang tidur di pagi hari. Tapi kalau kita sudah dewasa diharapkan untuk beraktivitas ya, kalau itu jamnya jam kita sibuk ya, jam 8 sampai jam 10 itu kan kalau kita bergerak terus mungkin kita nggak akan digigit oleh nyamuk. Jangan sampai kita pagi-pagi ya tidur akhirnya gigit nyamuk, kita menjadi tertular DBD. Terakhir nih Pak Kepala Dinas Joni Haryadi sebagai Kepala Dinas Dinkes Kota Bengkulu, buat itu puskesmas yang terdekat yang langsung bersentuh langsung ke masyarakat, seperti mana Pak untuk imbauan supaya jangan lagi terjadi demam berdarah di dalam Kota Bengkulu ini? Artinya seperti mana untuk apa seperti instruksi atau himbauan kepada kepala puskesmas termasuk untuk karyawan yang ada di puskesmas itu? Tentunya kami selaku Kepala Dinas Kesehatan itu sudah menginstruksikan ya kepada seluruh puskesmas yang ada di Kota Bengkulu untuk mengedukasi masyarakat, melakukan promosi kesehatan ya. Yang penting itu kesadaran masyarakat ya kalau untuk DBD ini. Jadi sudah dilakukan penyuluhan tentang bahaya nyamuk DBD dan cara penanggulangannya. Jadi puskesmas di Kota Bengkulu ini ada 20 puskesmas sudah siap siaga untuk membantu masyarakat dalam penanggulangan DBD. Kemudian kalau memang ada kasus ya dalam satu wilayah, minimal dalam satu RT itu ada 2, silakan laporkan puskesmas. Nanti ada tim investigasi dari puskesmas untuk memeriksa jentik nyamuknya. Kalau memang diperlukan kita akan lakukan fogging di wilayah tersebut. Terakhir nih
Ini penting nih Pak. Kadang-kadang kan di dalam otak masyarakat itu kalau memang masyarakat ini nanti yang terkena demam berdarah itu apakah ada biayanya atau ditanggulangi oleh apa ya dinas kesehatan atau di rumah sakit supaya masyarakatnya tahu oh gratis gitu Pak. Seperti mana Pak gitu loh. Ya, kalau untuk pembiayaan ya, untuk kasus DBD, sebenarnya Kota Bengkulu ini sudah hampir 100% ya. 100% warganya itu sudah ada BPJS. Tapi seandainya warga kota yang belum ada BPJS-nya, silakan hubungi Mall Pelayanan Publik, itu ada, kita siapkan staf kita untuk melayani masyarakat yang belum mempunyai BPJS ataupun menunggak kartu BPJS-nya, akan kita segera aktifkan atau menghubungi kepala dinas kesehatan. Kalau memang sudah dirawat akan segera kita bantu untuk menanggulangi biaya pengobatan selama DBD tersebut. Oke Pak, Kepala Dinas terima kasih.